Masih dari informasi bencana alam pemirsa, ini ada 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Ya, seluruh korban ini merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang ruang tamu. Mengalami luka. Mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga. Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, tak jera masuk penjara seorang residivis kembali mencuri sepeda motor. Ya, ini pelaku berdalih pemirsa butuh uang untuk biaya penikah yang sedianya akan digelar pekan depan. Tim Kelewang Polresta Padang meringkus Indra Putra, 28 tahun, seorang residivis kambuan dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Taradam, Sumatera Barat. Pelaku baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang dan masih dalam masa pembebasan bersyarat. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak biaya untuk menikah yang rencananya digelar minggu depan. Sebelumnya, pelaku terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan rumah warga di kawasan Marapalam, Padang Timur. Pelaku membawa kabur motor yang kunci kontaknya masih menempel. Pemilik motor berusaha mengejar pencuri motor menggunakan ojek online, namun gagal. Ada terekam CCTV dan setelah kita mendapatkan CCTV di lokasi, kita langsung mempertajam mengarah kepada si pelaku. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tim kami bisa berhasil untuk mendeteksi pelaku tersebut. Dan kita menduga pelaku tersebut merupakan salah satu pelaku residivis curanmor kambuhan yang baru saja bebas di bulan Agustus kemarin. Jadi baru menghirup udara segar sekitar 1 bulan. Ini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada penarikan paksa mobil yang diduga melibatkan debt collector terjadi di depan minimarket di Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi debt collector ini menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga viral di media sosial. Aksi kawanan debt collector yang hendak menarik paksa mobil seorang pengemudi perempuan saat tengah berbelanja di minimarket di Jalan Kebun Jati, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung berhasil direkam penumpang mobil. Suasana pun mulai ramai hingga mengundang kerumunan warga termasuk pengemudi ojek online yang tengah mangkal. Setelah warga berdatangan, sejumlah pria diduga debt collector itu pun meminta maaf dan langsung pergi. Diketahui kawanan debt collector ingin menyita mobil dengan modus cek plat nomor. Pertamanya mobil merah datang dari sini, terus CTT-nya ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak debt collector, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak pokoknya. Nah, nggak lama kemudian pada rame di sini, pada ngumpul. Kebetulan ada ojek, takutnya ada kejadian apa-apa, udah siap membantu lah gitu. Ada warga juga, warga setempat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector yang dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanur Candika, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita yang tengah sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pria tak dikenal. Ya, pemirsa, beruntung aksi bejat pelaku berhasil digagalkan seorang warga yang datang ke masjid. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, diantaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil, masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini, ibu nggak mikirin itu lagi, ibu mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Ya, pemirsa, polisi akhirnya menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran masjid di Agung Sibolga. Ya, pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan. Inilah video detik-detik polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga. Pelaku diamankan di kawasan Hajoran, Kecamatan Pandan tanpa ada perlawanan. Sebelumnya pada Sabtu pagi, seorang pemuda yang tengah beristirahat di dalam masjid dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pemuda. Para pelaku menganiaya korban hingga menyeret tubuh korban keluar masjid. Korban yang berusia 21 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sempat dibawa oleh seorang warga dari tepi jalan dengan kondisi luka di bagian kepala. Aksi sadis para pelaku menuai kecaman karena dilakukan di lingkungan rumah ibadah. Mohonlah untuk penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuannya. Kalau bisa yang seberat-beratnya lah, apalagi itu tempat ibadah, kan semestinya tempat ibadah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Jasad korban telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi akhirnya menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di Masjid Agung Sibolga. Ya, pemirsa, pelaku diamankan tanpa adanya perlawanan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini pemirsa dari seorang pria di Bandar Lampung yang tega menghabisi nyawa mantan istrinya menggunakan cobek dan juga pisau. Ya, aksi sadis terjadi akibat pelaku sakit hati setelah dituduh berselingkuh. Pisaunya. Ayo, kami bantu, ayo. Polisi menangkap seorang pria berinisial BN yang tega membunuh mantan istrinya dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban usai menghabisi nyawa korban. Sebelumnya pelaku masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dianiaya pelaku dengan cobek dan pisau. Pelaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya berakhir. Pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada setelah masa iddah 1 tahun, jadi masih ada kemungkinan berwujud. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk
masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, lantaran sakit hati karena kerap dihina dan dimintai uang, seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Ya, korban ini mengalami luka pemirsa di bagian leher, dada, lengan kiri dan juga punggung. Seorang kakak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Pelaku berinisial AN bersama kakaknya L nekat menghabisi nyawa adik iparnya lantaran sakit hati karena kerap dihina, dimintai uang serta diusir dengan cara kasar. Sebelum peristiwa terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Bahkan istri pelaku dan ibu korban atau mertua pelaku sempat diungsikan terlebih dahulu. Pelaku datang ke rumah korban bersama kakaknya untuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban tewas. Korban alami luka tusuk di leher, dada, lengan kiri, dan punggung. Pelaku merupakan dari kakak ipar dari korban. Pelaku satunya yang atas nama AN, yaitu kakak ipar dari korban. Kemudian yang L, kakak dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Misteri kematian seorang dosen cantik di Kabupaten Bungo, Jambi akhirnya terungkap. Ya, menurut polisi, korban dibunuh oleh seorang oknum polisi dan diketahui memiliki hubungan asmara. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban dibunuh oleh oknum anggota polisi aktif berinisial W. Pelaku diduga sakit hati terhadap korban hingga berujung aksi pembunuhan. Keduanya pun diketahui memiliki hubungan asmara. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Depok. Dan analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Depok berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Sebelumnya, jasad korban Erni Yurnita, 37 tahun, ditemukan tewas oleh rekannya di dalam kamarnya. Polisi masih melakukan pendalaman kasus untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Bungo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Warga Desa Lambur Tanjung, Jabung Timur, Jambi digegerkan oleh aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pria. Ya, seorang warga tewas dianiaya tetangganya akibat cekcok. Pelaku ditangkap polisi di Dusun Polewali, Desa Lembur Luar Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Korban seorang pria tewas setelah mengalami luka di bagian kepala dan kaki akibat dianiaya senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku dan mengolok-olok serta menantang berkelahi. Korban sempat memukul pelaku dengan benda keras. Warga yang mendengar suara gaduh langsung memberi pertolongan dan membawa korban ke puskesmas. Korban dan pelaku cekcok, kemudian saling serang menggunakan senjata tajam, dan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian pada
pukul 00.30 WIB dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat Minggu sore. Ya, pemirsa, Onat ini terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan juga ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba ya? Jenis apa? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat, Leonardo, dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftah Nugani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ditangkap bersama Onat, hasil tes urin Baby Priscilla Gustiansyah, istri dari Onat ini dinyatakan negatif. Ya, polisi pun memperbolehkan Baby, istri Onat ini pulang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Baby Priscilla Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, Baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Begitu juga dengan rekan Onat berinisial KR yang hasilnya juga positif. Hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih terus berlangsung. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk satu orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Polisi mencocokkan DNA 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Jakarta Pusat dengan data orang hilang saat demo Agustus lalu. Ya, pemirsa, sementara di lokasi penemuan kerangka kini steril dipasangi pagar tinggi. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung diperiksa polisi.
Sementara di lokasi pertemuan kerangka kini sudah steril dari aktivitas. Yang terlihat juga pemirsa, kalau kami lihat di kawasan Kuitang tersebut, ini di gedung, salah satu gedung finance, yang kami lihat ini situasinya juga sudah diberikan batas di pagar depannya, sudah diberikan batas oleh seng tinggi, yang kemudian juga ini awak media, kemudian juga dari warga sekitar yang hendak melintas tidak bisa masuk untuk melihat ataupun mengecek keadaan saat ini. Dan tentunya juga sampai sejauh ini pun kami melihat tidak ada dari pihak pengamanan yang melakukan pengamanan ataupun pengawasan di lokasi untuk memantau situasi di salah satu gedung ini, karena mengingat untuk informasi terakhir yang kami terima, 2 kerangka jenazah ini ditemukan pada 30 Oktober 2025 yang ditemukan oleh tim teknisi. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijar sejumlah orang saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, belasan bangunan adat dan 2 rumah warga porak-poranda diterjang angin puting beliung di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 3 warung warga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Tongkonan Karatuan, Kecamatan Sangala Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Satu persatu lumbung padi porak-poranda. Selain lumbung padi, 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Pasca kejadian, lumbung maupun rumah warga yang rusak belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang yang menutup badan jalan dan memutus aliran listrik. Jauh, dan ada rumah yang ada bangunan yang dikena pohon juga, dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Petugas damkar berjibaku mengevakuasi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 3 warung milik warga di Jalan Bawean, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas memotong batang pohon dan membersihkan ranting pohon agar tidak menutup badan jalan. Sebelumnya pohon ini tumbang akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Setelah 1 jam lebih proses evakuasi pohon tumbang selesai, akses warga pun kembali normal. Sementara warung dalam kondisi rusak parah di bagian atap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, puting beliung juga menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, belasan rumah warga porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga memutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak kuat menahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol, ratusan rumah terendam banjir. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mamuju, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air.
Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Sungai Kalibamuju banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Pertama kali kami melakukan evakuasi dari BTN saat tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Akibat tingginya debit air, Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan ini jebol. Ya, karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya Tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jati Padang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, SC sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kalipulo ya. Ini namanya PHB Kalipulo ya. Segmen Jati Padang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jati Padang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin sudah turun, dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi sudah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas di Masjid Ar-Ridwan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan. Ya, saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan. Iya, selain menghadapi banjir, pemirsa, kini warga juga harus awas terhadap pohon tumbang saat cuaca mulai berubah. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penloknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal
dan Rp25 juta bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Today, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Sabtu petang usai menuntaskan rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Ya, pesawat Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu petang setelah lepas landas dari Bandara Internasional Gimhae, Busan, Republik Korea. Kedatangan Presiden disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Danlanut Halim Perdana Kusuma. Presiden menuntaskan seluruh rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 di Republik Korea. Sebelumnya, pemirsa, di sela KTT APEC 2025, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung menggelar pertemuan bilateral di Hwabaek International Convention Center pada Sabtu 1 November 2025 sebelum bertolak ke Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Lee atas penyelenggaraan APEC tahun 2025. Kepemimpinan Presiden Lee dalam menggelar forum APEC tahun ini dinilai berhasil menghadirkan pertemuan yang produktif dan tepat waktu. These cooperation levels to a very high level, and I hope that we will be able to continue this trend. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Ya, hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa sidak ke tempat penimbunan pakaian di Cikarang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, dalam sidak Purbaya memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif.
Purbaya juga memeriksa kontainer berisikan pakaian bekas yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil sidak kali ini, tidak hanya pakaian bekas, namun juga ditemukan pakaian baru koleksi lama dari luar negeri. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghentikan total impor balpres pakaian bekas. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung pun satu suara dan mendukung penuh penertiban penjualan pakaian bekas ilegal. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera diterbitkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov DKI akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Nantinya pengusaha yang kedapatan impor pakaian bekas secara ilegal akan di blacklist. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Dalam aturan ini ada sejumlah barang yang dilarang diimpor. Di antaranya adalah gula dengan jenis tertentu seperti gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Kedua, ada beras dengan jenis tertentu seperti beras setengah giling, beras ketan. Bahan perusak ozon juga dilarang diimpor. Tidak hanya itu, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas juga dilarang untuk diimpor. Dari Jakarta, Raharjo Patmo dan Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, larangan impor barang bekas ilegal atau yang dikenal dengan thrifting mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Ya, mereka berharap aturan ini dibuat jelas supaya tidak membingungkan para penjual pakaian bekas. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada, entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga, terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril. Sangat sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Karena kan salah satu thrifting terutama untuk UMKM kecil seperti kita ya bisa mengurangi para pelajar yang fresh graduate terutama, dan juga mengurangi mengurangi pengangguran juga pastinya. Ngikut aja sih ya Bu Kak. Tapi kan nanti barangnya akan beda-beda nih Kak. Atau harganya juga kemungkinan akan beda-beda. Baiknya iya atau nggak usah, atau tetap kayak sekarang aja? Kayak sekarang aja. Kayak sekarang aja ya. Nah, tapi Kak misalnya nanti akan nggak impor lagi nih, barangnya beda-beda kayak yang sekarang, maka tetap akan. Pemirsa, Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa Minggu pagi setelah dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi yang dideritanya.
Jenazah Sinuhun Pakubuwana dibawa dari Rumah Sakit Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui lawang senter dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adik Sinuhun Pakubuwana ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Wandansari menjelaskan, Sinuhun Pakubuwana ke-13 wafat pada Minggu pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga telah menjalani terapi cuci darah. Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sareke di Proboswiyoso Sinuhun Pakubuwana ke-12, di atasnya Eyang Haryo Mataram, karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan akan kita pindah ke sana. Sinuhun Pakubuwana ke-13 masuk ke rumah sakit pada Jumat 19 September 2025 dan langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Indriati Solo Baru lantaran kondisi keadaan yang lemah. Namun setelah mengalami masa kritisnya, Sinuhun Pakubuwana ke-13 menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta pada hari Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Dari Solo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13. Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui Kori Kamandungan menuju tempat persemayaman jenazah di Sasana Para Parasdia Kompleks Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa selama sekitar 10 menit. Selain itu, ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi tiba pada Minggu malam sekitar pukul 20:40 waktu Indonesia bagian Barat dan disambut langsung oleh para kerabat Keratonan Surakarta. Jokowi kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Raja Keraton Surakarta Sri Kasusuhunan Pakubuwana ke-13 untuk memanjatkan doa. Sejumlah persiapan pemirsa upacara pemakaman Pakubuwana 13 di makam Raja Imogiri akan dimulai pada Selasa besok. Ya, rencananya Pakubuwana 13 akan dimakamkan pada hari Rabu mendatang. Kompleks pemakaman Pakubuwana di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta masih tampak seperti biasa. Pintu kedaton juga tampak tertutup rapat. Namun sejumlah warga datang ke sekitar kompleks pemakaman raja-raja untuk berziarah atau sekedar melihat-lihat. Rencananya Raja Surakarta Hadiningrat Kanjeng Susuhunan Pakubuwana 13 akan dimakamkan pada Rabu siang. Para abdi dalam yang ada di Imogiri juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk pemakaman Raja Solo tersebut, termasuk penggalian makam untuk Pakubuwana 13. Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ya, ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatan pada 2029.
Selain itu, ia juga meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun enggak usah. Pokoknya biasa saja. Pemirsa, Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aris Setiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rala Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi, salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut. Ya, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polda Metro Jaya menyebut penyidikan masih berlangsung sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dan dalam waktu dekat, polisi juga akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik
Subdit Kamnet dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU mengeluhkan kendaraan yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Ya, sementara itu pemirsa, Pertamina pastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU di Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh, sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi. Saya ngisi bensin lagi. Ngisi bensin, suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang, "Ma, ini harus dibawa." Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Maaf ya kepada masyarakat, khususnya di Kota Surabaya, karena tidak nyamannya bagi pengguna Pertalite. Pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya, Bapak Ibu semua, bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi, baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patraniaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya, yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya. Ya, untuk biaya perbaikan, Pertamina memberikan kompensasi kepada konsumen sebesar Rp150.000. Untuk mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan dengan syarat menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Rata-rata kendaraan mengalami masalah pada mesin sehingga harus dilakukan pergantian busi dan filter bensin untuk menormalkan kembali mesin, termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah. Kalau ditarik berbeda, nggak bisa salah. Ini ya lainnya belum bisa. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Rata-rata kerusakannya keluarnya berbeda. Ya berbeda, terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak? Sebagian dari BBM, sebagian dari sirkulasi istilahnya filter kerusakan itu. Sejak ditunjuk pada hari Jumat lalu, bengkel motor ini diserbu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami kebocoran pada selang bensin, sebuah mobil sedan terbakar di flyover Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Mobil sedan terbakar pada bagian depan mobil di Jalan Ahmad Yani, kolong flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api agar tak menjalar ke seluruh bodi.
Kebakaran berawal saat mobil sedan melaju dari Ahmad Yani menuju Rawa Panjang, tiba-tiba mengeluarkan asap disertai letupan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya selang bensin hingga membakar bagian depan mobil. Sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Rawa Panjang sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang ibu di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung dan menantunya ke polisi setelah kepergok melakukan aksi pencurian motor di rumahnya sendiri. Yang mendapatkan laporan, polisi langsung menangkap keduanya. Seorang ibu warga desa Duyun, Takera, Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya bersama menantu ke polisi karena kepergok mencuri motor. Sang ibu melaporkan anak lelaki bersama istrinya karena jengkel dengan ulah keduanya. Mendapat laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Magetan memburu kedua pelaku dan berhasil meringkus keduanya di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto. Diketahui keduanya sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Baru saat ada kesempatan kedua kalinya mereka berhasil membawa motor hingga menjualnya. Niat saya kan memasukkan yang perempuan itu karena sudah 2 kali. Terus anak saya juga tidak ada ini etikat baiknya, biar dia jera dan tak pulang lah istilahnya, dia pulang. Tapi ternyata malah saya dapat kabar dari pusnya ternyata motornya sudah dijual itu. Akhirnya ya udah saya lanjutkan aja itu naik. Dijual berapa Bu ya? Dengan itu 4,5. 4,5 ya. Kemana dia Bu jualnya? Jualnya di Mojokerto sana. Kepada petugas, Pak Sutri menganggur ini nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi. Mengambil kendaraan dari punyanya keluarga Mas Yan. Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri, yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Barang bukti yang diamankan kemana? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Sutri ini kemudian ditahan dengan pasal pencurian. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa di Lebak, Banten, aksi pencurian motor di parkiran sekolah terekam CCTV. Ya, ini bukannya panik saat beraksi, pemirsa, pelaku ini malah berlagak santun bersalaman dengan para guru. Lagi mantap. Biasanya penuh. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di sekolah dasar negeri di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Iya. Oh, baru beraksi nih. Meskipun kondisi sekolah dalam keadaan ramai, pelaku terlihat tidak merasa takut. Dalam hitungan menit, 1 unit sepeda motor milik seorang guru raib dibawa kabur pelaku. Dalam aksinya, pelaku sempat membongkar kunci motor lainnya namun gagal. Pelaku kemudian berpindah ke motor lain dan langsung membawa kabur. Sebelum kabur, sang pencuri sempat bersalaman dengan seorang guru dan berpura-pura menanyakan kepulangan murid di sekolah tersebut. Kan dari MTS masuk sini, emang dia udah duduk di sini. Udah duduk, pegang HP, pakai masker putih. Nah, saya nyimpen motor, kembali, dia salaman. Pak, kelas 2 pulang jam 10. Iya. Sementara guru lainnya yang melihat pelaku mengira motor korban dipinjamkan ke orang lain. Saya lagi di kantor karena sudah beres anak-anak ulangan, istirahat dulu saya di sini di kantor. Terus ternyata teman Pak Dadan menanyakan, Pak Peri, itu motor dipinjamkan nggak? Enggak, kata saya. Ini kuncinya ada, nah gitu. Langsung dikejar sama saya dengan Pak Dadan. Sempat karena di sini ada persimpangan banyak ya, kita berpencar. Korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku dengan hasil rekaman kamera pengawas.
Ya, pemirsa, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta. Seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Ya, pria tersebut berteriak hingga jungkir balik di dalam taksi online karena frustasi. Why? Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria ini marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Sopir taksi berusaha untuk menenangkan dan diduga warga Korea ini frustasi berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tak kunjung sampai ke tujuan. Pemirsa, girl band asal Korea Blackpink sukses menyihir penggemar mereka selama 2 hari di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, meski di bawah guyuran hujan, pemirsa, pada hari pertama Blink tetap bertahan untuk menyaksikan penampilan Lisa dan teman-temannya. Pada konser kedua tadi malam di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rose Blackpink seolah tidak ingin mengakhiri penampilan mereka. Gak mau pulang, maunya digoyang yang terucap dari Rose langsung membuat para Blink heboh. 70.000 penonton tidak hanya datang dari Jakarta tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Selama 2 malam, grup musik asal Korea ini sukses mengguncang Jakarta, yaitu pada tanggal 1 dan 2 November lalu. Dari luar kota, dari Pekanbaru. Iya. Iya, Pekanbaru. Oke, apa nih perasaannya Blackpink datang lagi ke Jakarta? Excited banget sih. Oke, kenapa? Mau lihat apa yang baru? Lagu, mau lihat solo mereka. Mau lihat apa? Solo mereka. Ini beda ya dari yang sebelumnya, konser-konser sebelumnya? Iya, beda banget. Like Indonesia is like the closest country with Malaysia. I know Singapore is even closer, but I like Indonesia more. I like the culture of Indonesia, and it's just as if I'm still in Malaysia. Pada konser di malam pertama, meski diguyur hujan deras, konser bertajuk Deadline tetap berlangsung meriah. Sejak siang hari, Blink atau fans setiap Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area Blink, Pit, dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan. Namun derasnya guyuran hujan membuat penonton berduyun-duyun menaiki area tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit, namun penonton tetap antusias dan bersorak gembira ketika Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Tidak hanya guyuran hujan yang menjadi tantangan pada konser malam itu. Salah seorang personil Blackpink, Lisa, bahkan tertangkap video amatir sedang mengusap hidung. Dalam keterangan pengunggah video, Lisa diduga sedang mengalami gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca. Seolah tak jadi halangan, Lisa tetap menyuguhkan penampilan terbaiknya. Rangkaian tur Deadline Blackpink menjadi penanda kembalinya grup ini setelah terakhir tampil di Indonesia pada tahun 2023 lalu. 2 tahun terakhir, masing-masing anggota Blackpink fokus pada solo karir mereka. Karena itulah konser di Jakarta kali ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu hits, tetapi juga segmen solo dari setiap anggotanya. Tim Liputan iNews melaporkan.